semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Alaikum. Selamat malam para pemirsa Glory TV GKJ Wedi. Sungguh malam hari ini kita merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Rian Pandu Bagaswara, dalam program acara Relief, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan. Program acara yang ditayangkan secara perdana pada malam hari ini, yang sebenarnya digagas dalam rangka pemeliharaan iman umat secara daring di masa pandemi. Adapun nama acara pada saat ini diberi nama Relief, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan, sebenarnya terinspirasi dari relief yang ada di belakang saya. Yesus sebagai gembala. Yesus sebagai gembala tentu akan memelihara kehidupan kita. Yesus akan hadir dan memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema Relief juga berbicara tentang keselamatan. Apabila kita menghayati lebih lanjut, temanya adalah ditetapkan memperoleh keselamatan. Adapun dasar
renungan saat ini, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 11 dan akan saya bacakan bagi saudara semua. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Umat Tuhan yang saya kasihi, bicara tentang keselamatan, siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Saya percaya bahwa saudara-saudara semua, kita semua ingin hidup dalam keselamatan. Apabila kita melihat di sekeliling kita, khususnya kita sebagai orang Jawa, seringkali ada orang tua yang memberi nama anaknya pada masa lampau dengan nama Slamet, Slameto, atau mungkin kalau perempuan diberi nama Wilujeng. Kenapa orang tua memberi nama Slamet, Slameto atau Wilujeng? Itu semua karena orang tua yang memberi nama anaknya dengan nama Slamet, Wilujeng, dan seterusnya, harapan dan doanya adalah supaya anak tersebut mendapatkan keselamatan dari Sang Pencipta. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apabila kita renungkan bersama, memang kita mungkin tidak memiliki nama Slamet, Wilujeng, tetapi sesungguhnya saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Tentu kita sudah tahu, kita yakin bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal yang pasti, itu adalah anugerah yang sangat indah, anugerah yang terindah dalam kehidupan kita semua. Seperti yang tertulis di dalam ayat 9 dalam bacaan kita yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yakinkah saudara? Kiranya kita tetap yakin. Harus yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Terlebih ketika kita nanti akan menghadapi hari kedatangan Tuhan. Konteks ayat kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana ketika kita menghadapi hari kedatangan Tuhan yang dilihat oleh setiap orang sebagai hari yang sukar, gitu kan? Apakah kita siap untuk menghadapinya?
Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya harus tetap memelihara keselamatan yang sudah kita terima. Harus dipelihara. Bagaimana caranya? Paling tidak ada dua. Dari dalam diri kita sendiri. Tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berjaga, kita harus sadar, dan jangan tertidur. Oleh karena itu, maka mari yang tertidur, ayo bangun. Ya, yang tertidur, bangun. Supaya kita bisa menghadapi masa-masa sukar, baik yang sedang kita alami maupun yang akan kita alami. Karena kita tidak pernah tahu masa kehidupan kita di waktu yang akan datang. Bisa ringan, tapi juga bisa menghadapi masa-masa sukar. Dan kita harus menghadapi dengan 3 hal seperti kata Rasul Paulus, dengan iman, kasih, dan pengharapan. Sadar, bangun, dan jangan tertidur. Yang kedua adalah secara eksternal. Rasul Paulus dalam ayat ini juga mengatakan bagaimana kita harus saling menolong, saling membantu. Ketika kita melihat saudara kita lemah iman, lemah kasih, dan pengharapannya, jangan pernah menyalahkan mereka. Karena memang mungkin mereka sedang bergumul. Waktunya untuk kita tolong mereka. Kita harus menopang mereka. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang menuju berjalan kepada kesempurnaan keselamatan. Ketika ada teman seperjalanan kita yang terjatuh, lemah, mari kita tolong, kita angkat, kita ajak berjalan kembali menuju kesempurnaan keselamatan. Sehingga kita akan senantiasa terus akan mendapatkan keselamatan sampai pada kesempurnaan keselamatan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari yakinilah bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Kita adalah anak-anak siang. Kita adalah anak-anak terang. Jangan sampai hilang keselamatan itu. Dan anggap dan yakinilah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang terindah. Bangun, sadar, berjaga-jaga untuk terus menjaga keselamatan dan terus menolong sesama kita, saudara kita yang lemah dan terjatuh dalam hal iman, dalam hal kasih dan pengharapannya. Sehingga kita akan bersukacita bersama untuk meraih kesempurnaan keselamatan. Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara semua untuk bisa mendapatkan dan menuju kesempurnaan keselamatan. Amin. Setiamu Tuhanku
ya.